ya. Semua makhluk hidup di situ. Coba dibaca tuh. Oh, Dan tidak satu pun takdir. makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz. Ini nggak berbicara Al-Quran ini. Jangan dihubungkan dengan Al-Quran, ini nggak ada hubungannya nih. Ini berbicara tentang keberadaan makhluk hidup semuanya ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya, dan semua catatan itu tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Karena memang sebelum Allah menciptakan langit dan segala isinya ini, Allah menciptakan pena. Nah, pena Maaf, ini salah nanti ayat. tugasnya mencatat. Salah ayat. Bentar. Ya, pena ini tugasnya dia mencatat apa yang akan terjadi di masa depan, ya, mengenai keberadaan dunia ini udah dicatat dan disimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Ini nggak ada kaitannya dengan Quran ini. Surat Ar-Ra'd 39 ternyata. Bukan Hud. Arad. Oh, kalau Hud itu nggak ada Iya. kaitannya dengan Quran ya. Iya, Ar-Ra'd. Oke. Iya, ayat 39. Salah. Situ umul kitab dijelaskannya. Arad Maksudnya itu tiga kan berapa? banyak. 39. Iya, ayat 39. Oke. Al-A'raf 39 nggak berbicara tentang Itu. masalah Lauhul Mahfuz itu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kendaki dan di sisinya terdapat umul kitab. Sama aja itu. Itu senada dengan tadi, Mbak. Senada dengan Hud surat 6. Ini nggak berbicara Al-Quran juga ini. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya terdapat umul kitab. Iya, Nggak maksud bicara saya kan, Quran ini. sebentar. Maksud saya kan di sini kan umul kitab. Yang saya pikir dari logika saya, umul kitab itu induk, yang ternyata yang di bumi ini adalah bawahan dari Lauhul Mahfuz, seperti itu maksud saya. Paham nggak? Enggak, tadi kalau dihubungkan dengan Al-Fatihah nggak nyambung ayat-ayat itu gitu loh. Kan Anda tadi membawa premis bahwa umul kitab kan Al-Quran. Kok adanya di Lauhul Mahfuz kan begitu. Itu nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan itu gitu loh. Kan biasanya kalau teman saya baca Al-Quran itu kan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang pendekannya yang dibilang induknya kan, seperti itu. Maksud saya seperti kan di sini kan banyak banget kitab-kitab di dunia kan. Nah, abis itu di situ dijelaskan lah umur kitab itu dan ditandai kurung Lauhul Mahfuz ya kan. Gini, maksudnya Al-Fatihah itu umul kitab itu seluruh kandungan ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu terangkum di dalam Al-Fatihah. Seperti itu maksudnya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan Lauhul Mahfuz, nggak nyambung. Gitu loh. Ya seluruh Saya pikir ayat tadi, Al-Quran. Gimana? saya pikir dia tadi menanyakan masalah Lauhul Mahfuz itu apa gitu loh. Iya. Ya, Ustaz, jadi pengertian Al-Fatihah itu disebut umul kitab karena Al-Fatihah itu merangkum atau rangkuman seluruh dari ayat-ayat Al-Quran itu terangkum di situ. Kalau mau diperas lagi, itu terdapat di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau diperas lagi seperti itu. Dalam itu Mbak kajiannya kalau mau masuk ke situ. Betul Ustaz Talib, monggo Ustaz Talib tafadhol, saya kok lancang. Berarti kesimpulannya sedikit Iya. ya, sedikit lagi. Kesimpulannya Lauhul Mahfuz itu kitab atau bukan, Pak? Gini aja deh, saya bantu kasih tahu. Lauhil Mahfud itu semacam ini ya, kalau kita gambarkan di mana di situ segala sesuatu peristiwa, segala sesuatu yang ada di semesta ini tercatat di sana. Termasuk Al-Qur'anul Karim pun ada di Lauhil Mahfud. Di situ terpelihara dan terjaga. Begitu. Nah, berbagai macam peristiwa, nasib seseorang, rezeki seseorang, umur, semuanya tercatat di sana. Segala sesuatu peristiwa yang terjadi, ada nama siapa, ada namanya Noy, dia namanya hidupnya siapa dan di mana, semuanya tertulis di sana. Jadi di situ semua nanti data-data itu ketika nanti di akhirat, di yaumil hisab, maka akan dibukakan buku masing-masing. Semua sudah punya catatannya masing-masing. Nah, jadi ingat, bedakan
semua segala peristiwa yang ada tadi, contohnya tadi di surah mana ya tadi yang waktu nanya, Al-Hud ya. Nah, segala sesuatu itu ada, bahkan segala suatu peristiwa, kan rizki semua dijamin, manusia semua tercatat di sana. Nah, bedakan lagi sekarang tentang umul kitab. Nah, bagaimana memahami? Saya nggak tahu tadi arah ke Al-Fatihah juga. Makanya Afdolul Quran suratul Fatihah, Afdolul Fatihah awal Bismillah, kayak gitu. Nah, itu beberapa dari keterangan-keterangannya. Jadi Al-Quran itu adalah yang 114 surah. Itu ada yang namanya disebut induknya dari Al-Quran itu ada yang namanya surah Al-Fatihah. Kenapa ada dikatakan surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah itu salah satu ayat yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu poin pertama. Kedua, Al-Fatihah itu terbagi dua dalam sebuah keterangan hadisnya, bahwa baini wa baina abdi, gitu, antara Allah dan antara hambanya. Maksudnya apa? Ketika kami umat Islam membaca Bismillahirrahmanirrahim ujiku. Nah, jadi gitu. Iya kana budu wa iya kana stain. Ketika meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Nah, itu maksudnya poinnya. Maka dikatakan umul kitab itu begitu. Oke, itu salah satu poinnya. Afwan, Terima kasih ya Kak. boleh saya menambahkan? Izin? Silakan Mbak Lona. Ya, silakan. Ya, syukron. Jadi gini Mbak ya, ada istilah namanya umul kitab, ada juga yang namanya umul Quran. Kalau umul Quran itu induk Al-Quran, itu yang tadi disebutkan Ustadz Sugi itu Al-Fatihah ya Mbak ya. Kalau umul kitab itu yang disebut tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alif ya, induk Alkitab. Nah, terkait Lauhul Mahfuz itu juga disebut juga, mohon izin saya kalau salah mohon dikoreksi guru-guru saya. Lauh Mahfuz itu juga disebut juga sebagai kitab takdir alam semesta Mbak. Jadi seperti yang Ustadz Alif tadi sampaikan, di sana tertulis berbagai macam ya, berbagai macam takdir, berbagai macam ketentuan Allah gitu, tertulisnya di sana. Nah, kalau tadi Mbak membawa Quran surat apa Ar-Rod ayat 39 ya. Itu sebenarnya kalau mau melihat tentang Al-Quran sendiri tersimpan dalam Lauh Mahfuz, Mbak bisa lihat Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Di sana tertulis diterjemahkannya apa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, itu ayat 21, dan ayat 22 nya tertulis yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Itu ya Mbak ya, tambahan sedikit. Afwan. Oke, terima kasih tambahannya Bunda Lona, tapi sayang orangnya udah kabur. Oke, kita kembali ke Oji saja. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya Kristen. Yang mau mualaf juga silakan naik. Ya, oke, lanjut semuanya. Ada Oji Saputra. Oji Saputra itu Kristen. Ya, Oke, apalagi silakan Oji, yang tanya lagi Ji, ditanyakan, Bang Oji. Bang Oji itu di mute. Oji Saputra. Itunya di mute, silakan Oh bersuara. ya, mana orangnya? Mumpung saya ingat ya, tadi membahas tentang sholawat. Sholawat itu konteksnya ketika kita bersolawat kepada Nabi itu seperti kita itu mengucapkan rasa terima kasih atas jasa-jasa baginda Nabi Muhammad kepada kita yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju jalan yang benar. Nah, kalau mau dipaksakan juga ya bahwa Nabi Muhammad itu belum selamat karena masih diucapkan selamat, sholawat itu juga di situ ada kata-kata apa ucapan selamat gitu ya. Maka kalau argumen Anda saya pakai gitu, model ngeyel seperti Anda saya pakai, boleh dong saya bilang Tuhannya Kristen juga belum selamat karena masih diucapin selamat, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 10. Mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami
yang duduk di atas tahta. Boleh. Saya bilang Tuhanmu belum selamat. Karena harus diucapin selamat. Masih didoakan di situ. Belum lagi Yesus nanti diberi ucapan hosana. Diberkatilah dia. Nah, tuh. Yesus diucapin hosana. Sholawat itu hosana itu. Nah, jadi dilihat konteksnya itu seperti apa. Begitu, jangan cuma model ngeyel tapi nggak ngerti maksudnya. Begitu. Oke. Oji, dibuka mute-nya Oji. Oji, kok lupa bernapas ya? Astagfirullahaladzim. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi. Mana tadi Noinya kemana? Aduh. Udah kabur. Noinya udah kabur dia. Tinggal si Oji. Oji itu Kristen tapi dia kagak ini. Oji. Oji. Astagfirullahaladzim, malah dia ini. Halo, Bun. Tuh dari tadi gua manggil-manggil lu. Ntar dulu aku sapa dulu ini. Asen Fadori, ntar aku sapa dulu. Asen Fadori, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam tuh kan. Saya Silakan Oji. Begini, Cuma ingin Bun, tanya saya aja. Kurang mengerti aku. Ya bang, betul bang, kita mau Kristen. Ya, Ya masalah. bang lagi makan. Jadi saya lanjut. Pak Asen lagi makan ya, makan dulu ya Pak Asen ya. Pak Asen lagi makan kan, makan dulu ya Pak Asen. Enggak, mohon maaf ya, lagi makan dulu. Makan dulu Pak, makan dulu. Oke Oji, silakan. boleh saya lanjut, Bunda? Apa? Jadi begini, Bunda. Saya pernah kutip satu cerita terkait dengan Nabi Muhammad. Apa sih nanyanya? Gak jelas tuh nanyanya. Pernah saya kutip suatu cerita mengenai Nabi Muhammad, Bunda. Jadi saya boleh cerita sedikit. Boleh nggak? Dia mau cerita Iya, ya. tentang Ceritanya Muhammad. itu Anda dapat di mana begitu, supaya jelas datanya gitu, Bang. Iya, Supaya bisa nanti kita saya cross check, Bang. Begini, Ustadz, mohon izin saya cerita dulu. Ceritanya baru saya memberikan sumbernya itu. Boleh? Kenapa nggak disebutin dulu sumbernya? Sumbernya dulu. Baru cerita. Baru kau baca sumbernya dari mana, hadis apa? Enggak, takutnya ini framing, lalu nanti ditanya sumbernya mana, nggak bisa jawab. Coba sumbernya dulu ditunjukkan, baru cerita. Sumbernya dari mana, apa yang mau diceritakan gitu. Karena semua Ini- di Islam itu, Bang, itu tidak boleh kita asumsi. Semua ada data. Apapun itu ada datanya. Begitu. Iya, makanya begini, Ustadz, saya boleh selesaikan dulu. Jadi begini, Ustadz, ceritanya waktu Nabi Muhammad ini, Yesus kan sudah ada waktu itu, dan Nabi Muhammad ini di dalam cerita itu Nabi Muhammad tidak percaya dengan Yesus. Kenapa sampai Muslim dia harus caranya beribadah, harus menunduk dan Dari mana kau Ini ngarang, Anda ngarang, Dari Bang. mana kau dapat? Datanya Iya, mana Nabi Muhammad gak percaya Yesus. Asal Ini saya kasih ngomong. tahu ya. Kami Saya umat Islam, selesaikan dulu. bentar. Udah nggak benar itu, Anda nggak menunjukkan data. Gini ya, saya kasih tahu ya. Kami umat Oke, Islam, datanya ini. Datanya ada, Ustadz. apa tuh? Ustadz buka, itu ada di Play Store. Kalau tidak ada buku ya download aja di Play Store, itu buku Mesir kuno. Itu semua ada di situ dan Enggak, terjemahkannya. yang saya tanya itu data itu berdasarkan hadis atau berdasarkan apa gitu loh. Ada sumber. Kalau hadis hadis siapa? Gitu. Cerita Mesir kuno katanya. Cerita Mesir kuno. di Karena Play Store. karena begini, Bang. Nggak nyambung. Bang, Islam itu tidak pernah mengambil dari referensi lain, tidak ada. Sumber Islam Iya. ada dua, Quran dan hadis. Atau Sirah Nabawiyah. Itu pun sumbernya dari hadis-hadis kan. Harus dari situ, dari luar nggak diterima. Itu hoax. Iya, makanya boleh nggak Ustadz dengar dulu, saya selesaikan dulu. Apakah itu Enggak, betul Anda harus atau menyebutkan dulu data.
sebut data, baru Anda Lah, ngomong ini kan biar ada bukunya, ketika Anda bercerita bukunya. supaya saya bisa mengcross check gitu loh. Jangan bawa buku dongeng, Bang. Jangan bawa buku dongeng. Bunda Hesti, Enggak ada buku Natalia ini. sama Data Bunda Rahma, tidak Ustadz bertanggungjawabkan, Sugio, Ustadz Alif. gitu, Nah, saya Bang. izin turun dulu ya, Bang Oh. Oji ya. Mau Oh angkat iya teleponnya. iya Ustaz Yusuf. Mana Ustaz? Assalamualaikum. Iya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Nih, Ustaz tidak bisa terima dan kayak Oh tidak. Kalau nggak ada data saya nggak bisa terima. Nggak bisa. Dan ini Karena ada begini. datanya, ini kan ada buku. Iya, itu dari dalil siapa? Hadis apa? Gitu. Oh, Kalau di Islam Buka seperti itu, saja Bang. buku. Jadi dia terima Yesus menikah ya. Itu di Bible, masih di Bible itu kau harus percaya ya. Bible yang tidak di kanon ya, apokrifa ya. Kamu harus terima Jadi itu ya kalau kita ceritanya, bawa ya. Begini Siapa yang ceritanya. disalib, Yesus Oke lah. itu menikah, harus kau terima loh. Itu Oke lah, sumbermu begini. itu Bible. Kalau Kalau- itu yang kau bawa itu ya buku Mesir kuno, nggak kita percaya itu. Tapi kalau kau mau bawa, kami juga bawa. Di mana di dalam Bible yang tidak Gini. itu? Gini Bang, saya kasih tahu dulu Bangnya. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Ya Nabi Isa itu. Berarti Ustadz ini tahu. Bentar Bang. dulu, Ustadz bentar tahu dulu, saya cerita. bentar dulu. Anda dimintain data nggak bisa, ketika saya ingin menerangkan Anda nerocos. Ini ngaco ini. Iya, artinya Di dalam bukan Al-Quran, itu, Ustadz. bentar Ada Bang. bukunya. Ada Buku bukunya, apa? dan Ustadz juga tidak bisa untuk. Ya udah, nama saya bukunya apa? waktu Nama saya- bukunya apa? Ya kan Anda sudah baca. Nah, di buku itu nanti kan ada tulisan dari hadis ini misalnya. Coba nama bukunya apa, hadisnya siapa? Silakan. Bukunya terkait dengan masalah yang ini saya ceritakan ini ada di buku Mesir kuno. Jadi Ustadz kalau Kita nggak terima Bang. Bagaimana kalau saya bawa data Yesus nyolok-nyolok keledai berdasarkan Matius 28? Bagaimana kalau saya bawa itu? Mau terima Ya. Anda? Gini Bang, saya bantu Oke lah, gini. baik. Di dalam syahadatnya Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, beliau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa Iya, anna Isa begini, Bang. abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Isa Kasih saya alaihissalam, ruang Nabi dulu, kami Bang. bersaksi. Kasih saya waktu. Nah sebentar dulu, Anda ini minta kasih waktu. Gini Bang, saya sudah bilang, Nabi kami mengucapkan kalimat dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi kami bersaksi. Oke, Di baik. dalam hadis yang lain dikatakan, ini ucapan dari lisan Nabi kami. Di hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah itu berkata, aku adalah orang yang paling berhak dengan diri Nabi Isa putra Maryam. Karena Oke lah, Bang. para Begini, nabi itu adalah Bang, saudara. saya bukan- Di mohon antara maaf. Nabi Isa dan antara Nabi Muhammad itu tidak ada jarak. Pengakuan Nabi Muhammad SAW terhadap Nabi Isa, beliau mengakui bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Anda sekarang mau mengatakan Nabi Isa tidak mengakuinya, itu dari mana? Sementara lisannya sudah mengucapkan. Bawa Ustaz, Kayak gini, kita Bang. bawa. Bang, Sebuah naskah, dengar. Kalau kamu mau bawa itu, saya bawa dulu ini ya. Sebuah naskah kuno berusia hampir 1500 tahun menyatakan bahwa Yesus menikah dengan wanita bernama Maria Magdalena lah. dan memiliki Bang, anak. Bang, dengar dulu. Naskah kuno ini ditemukan di perpustakaan Bang, Inggris. pertanyaan. Perpustakaan Inggris, ini orang begini, kafir ya. Bang. Naskah kuno Bang, di kedua, Inggris. Yesus menikah dan punya anak. Ini kamu terima ya. Di Inggris ini, di perpustakaan Terserah, Inggris ya. itu mau- Yesus Ini yang menikah. jadi masalah. Yang jadi masalah Anda bawa data di luar Islam. Urusan Bunda. Dan ini Anda bawa data di luar Islam. Bagaimana Anda mau memaksakan itu untuk kami? Ya kita tolak lah. Itu Oke, bukan nah, data ini dari pertanyaan. Islam. Ngapain Kalau gitu saya percaya? Hah? kalau gitu saya ingin bertanya. Silakan. Dengan cara beribadah, bersujud dan mencium ke tanah, itu tradisinya tujuannya untuk apa? Itu tradisi para nabi. Memang semua nabi itu sujud. Kalau ya Ustadz, mohon izin, itu tradisinya karena Nabi Muhammadnya
tidak percaya sama Yesus, makanya dia Ayat mana yang mengatakan Nabi Muhammad nggak percaya sama Yesus? Dalil mana itu? Oke lah, kalau Nah, ini Anda sudah bawa data dari luar, tapi Anda memaksakan untuk kami. Seolah-olah betul-betul Nabi Muhammad nggak percaya Yesus, nggak percaya Nabi Isa. Lucu Anda. Lah, dalilnya mana? Anda bawa dari buku Mesir kuno. Apa hubungannya dengan Islam? Ustadz, itu saya percaya dengan atas pernyataannya itu, Ustadz. Ya terserah, kalau mau kamu percaya silahkan, tapi jangan paksakan itu ke saya. Saya percaya Yesus nyolok keledai, gimana? Terus saya paksakan kamu harus percaya Yesus nyolok keledai, mau? Makanya Ustadz dengar dulu, sekarang dulu saya. Dengar apa yang didengar? Kalau itu data di luar Islam, ngapain saya dengar? Coba kamu sebutkan dalilnya berdasarkan hadis, supaya kita kupas. Hadis ini seperti apa? Apa namanya standarnya? Apakah dia maudhu, dhaif? Ini saya punya data, ya saya punya data, namanya papirus, ya papirus Injil Yohanes itu sebesar buku ATM, itu pun udah bolong-bolong. Coba, kok bisa jadi satu kitab nih dari mana? Nah inilah Kristen ketika dia menerima informasi itu tidak jeli dia, entah itu tulisan siapa, dijadikan kitab suci. Contoh Yohanes, Yohanes bukan ditulis oleh Yohanes. Tidak terima dong. Tidak terima apa? Saya selesaikan dulu pembicaraan saya, Ustadz. Tidak terima kalau di luar Islam, saya tidak terima. Kalau di luar informasi dari Islam, saya tidak terima. Jangankan di luar Islam, informasi dari ulama sekalipun, kalau itu tidak ada dasarnya dari hadis ataupun Quran, kita tolak. Apalagi ini entah bikinan siapa. Informasi dari orang kafir ini, kau terima ini? Yesus menikah dan punya anak, kau terima ini? Dari orang kafir dari London ini, Inggris. Terima? Yesus menikah dan punya anak. Kau terima ya? Begini Mbak, begini. Enggak, kau terima ini? Entah informasi dan sebagainya, saya percaya Yesus. Dan itu Mbak mau menghujat dan sebagainya, saya hanya percaya Yesus. Oh, kau terima ya? Berarti Tuhanmu menikah dan punya anak ya? Ini enggak ada di Bibelmu toh? Seperti apa? Berarti kau terima Yesus Tuhanmu menikah dan punya anak. Berarti ada keturunan Tuhanmu. Ada keturunan Tuhanmu ya? Di mana keturunan Tuhanmu? Terserah itu argumen daripada. Ya ini kan kau kan ambil data itu dari, bukan data dari Islam. Ini kamu data dari orang kafir ini. Supaya Mbak tahu bahwa Nabi Muhammad itu percaya dengan Yesus. Loh kok kenapa kok ini? Ini dari London, ini London, Inggris. Naskah kuno di Inggris, naskah kuno di Inggris. Yesus menikah dan punya anak, ya. London, sebuah naskah kuno berusia 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun, menyatakan bahwa Yesus menikah dengan wanita bernama Maria Magdalena dan memiliki anak. Naskah ini naskah kuno itu ditemukan di perpustakaan Inggris, perpustakaan orang kafir. Ya, ini seimanmu berarti ini. Nah itu Anda bisa ngomong itu sumber buat-buatan. Nah sementara kamu pakai sumber buat-buatan mau maksa kami gitu. Otak dipakai, bos, otak. Makanya saya ingin tanya. Udah turun deh. Udah nggak ada kualitasnya kau. Udah. Sana turun. Coba carikan saya pendeta yang hebat. Udah, kalau kamu mau diskusi yang cerdas. Diskusi kok maksa ini apa?
Kami punya Apa kayak gitu? data-data. Dasar koplak gitu. Gitu ya, Udah teman-teman. Jadi diterangkan dari bentar Bu Rama. Sudah saya terangkan, Islam itu tidak menerima informasi apapun di luar Islam. Ya, Islam itu tidak terima apapun itu di luar Islam, nggak kita terima. Karena kita punya sumber informasi Al-Quran dan hadis. Sumber dari ulama sekalipun, kalau itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, kita tolak. Apalagi dari orang luar, orang kafir, pemakan babi, nggak sunat, gimana kita bisa nerima? Nggak seperti itu di dalam Islam. Tunjuk dalilnya, tunjuk hadisnya. Ini hadisnya, ayo kita bahas. Tapi kalau dari luar buku Mesir kuno, ngapain dibawa-bawa? Koplak kau. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oh, yang agama Kristen. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen, yes hand. Jangan lagi gitu. Jangan nyanyi lah, ini lagi direkam ini. Oh. Ini Mana Ustaz tadi kok terus diem? itu pendeta Simbolon mana katanya mau diskusi jam 10 mana deh tuh. Udah adanya ini dulu ya teman-teman. Aku mau izin bentar keluar jadi sambil nunggu dari Putra ini. Mau beli roti. Udah mau keluar kemana Bun? Nanti kalau aku kepental bisa naik lagi ya Bun. Jaringanku kuacau parah ya. Terbang kau. Makanya kau kepetal aja. Diikat jaringannya. Iya, biar diikat nggak kaki kau muntah-muntah. sini, ku ikat kaki kau. Oke, lanjut Putra silakan. Jaringannya loh bikin nangis aku. Putra silakan Putra. Putra sehat. Putra, kalau lagi sakit jangan dialoh ya. Sehat ya? Lagi sehat? Putra? Oh, berarti dia lagi sakit ini, nggak bisa ngomong dia. Kalau sakit dia turun. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Putra, kau ngapain naik ke atas kalau cuma diem? Weh Putra, udahlah aku sepak juga kau. Ya agama gak ada suaraku ya, gak ada suara kau. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Mama, nenen. Agama Kristen. Barakallah ya saudara-saudara yang bagi-bagi giftnya. Ya mana nih Ten, naik Ten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Gimana Ayo kabarnya Ten, Bang naik Al? Ten. Bang Al, apa kabar? Ten. Alhamdulillah. Sehat selalu. Masya Allah. Merayu Tuhan. Sugi, apa kabar, Bang Sugi? Jangan nyanyi. Si Oji yang Direkam tadi ini. minta naik. Weh. Oh, maaf. Nggak usah, Oji yang nggak tadi ada minta. ilmunya, nggak ngerti apa-apa. Apa yang mau diapa? Nggak ada otet. Kecuali Makasih Ronda, berkah Bang selalu. Ronda. Wih. Barakallah Bang Ronda ya. Ah, Bunda Rama ikut-ikutan. Bang Ronda. Oh, Bang Ronda nggak Ya, adil. agama Kristen, wah, masya Allah. Wah, Bang Ronda barakallah. Nah, ini baru. Thank you, barakallah jazakallah khair. Betul, Agama yang Kristen berilmu yang lah berdiskusi, naik. Jangan silakan naik. jangan bikin pusing Pak De, Ustaz Sugi. Yang cerdas yang naik ya. Aduh, Memang ada oten cerdas. kadang Udah ada pada juga mualaf. cuma udah pada mualaf. Tahu pun Ustaz Sugi. Ah, Oten cerdas udah pada mualaf udah. tahu pun. Macam mana kita ini? Si Oji aja bisa naik, si Oji aja minta naik, yang lainnya enggak. sama saya Pak De, nggak suka kalau mereka ngeyel ya. Aduh, Yang malas. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Mana pendeta Simbolon itu? Katanya mau diskusi sama Bang Juma, mana dia? Banyak cerita nih.
Di-share ke Natali. dia Bun ininya. Kan Ya. malam ini rencananya ya. Iya, mana dia? Mbak Lona sehat. Alhamdulillah Mbak Bunda Lona. sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo Ten, ayo Bunda Ten. kemarin aku di room Bunda Rahma izin turun karena ada meeting apa namanya bimbingan. Jadi nggak bisa lama. Saya naik pas orang itu bahas itu loh Bun. Terus sudah selesai Iya, terus saya nggak harus apa-apa. bimbingan. Nggak apa-apa Mbak Nggak Lona. sempet. Cuman typing di bawah kok. Enak ya dengar suaranya Mbak Lona itu adem. Mana Mbak itu Natali terlempar lagi. Aduh, Bang Gembala, Barokallah. Dulu Mbak Natali itu juga halus, lembut. Sekarang sejak debat sama Oten jadi keras juga dia. Kalau saya sebaliknya Pak Dik. Saya sebaliknya. Ten, ayo Dulu dong saya Ten. keras. Ini jaringanku nih bikin aku nangis Dulu aja dari saya tadi keras, nih sekarang jaringan lembut. nih. Emang nggak pakai wifi? Bentar, Wak, balik ke bentar. Mbak Natalia, emang nggak Bukan, pakai wifi? Merah Mbak Natali. Pakai apa sih? Aku pakai ini IndiHome. Kami kan satu kota ya saya dan Mbak Natali ini. Mbak Lona Pakai udah di Indonesia sekarang Mbak Lona. Itu sinyal gambarnya aku jaringannya ganggu Sudah sedih 9 rasanya. bulan. Di laptop tuh gambar sinyal Oh, udah pulang. Kirain masih di udah Inggris berhari-hari Raya. ngobrolin gini kumat terus. Viewer Sudah YouTube tuh telat. naik turun. Visanya sudah habis jadi terpaksa diusir. Bukan gara-gara yang ganggu. Afwan. Ada rencana balik lagi? Salam, gimana sih? Ada rencana balik lagi? Insya Allah enggak. Insya Allah doa ujiannya online, mohon doanya Ustaz. Kalau balik Oh iya. Masya Allah. masih diusahakan online. Saya ini wifi saya malah pakai antena, nggak Yang agama IndiHome Kristen saya. yang mau diskusi silakan naik. Ya, Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Karena kalau pakai IndiHome itu kadang pertengahan bulan itu habis apanya? PUK apa? Speednya turun. Iya, itu habis itu. Kalau pakai antena ini enggak jor-joran, nggak ada istilah habis-habis apanya itu enggak ada. Ustadz Sugi Saya pakai apa antena. Ustadz? Pakai apa? Pakai Ustadz? antena. 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 Iya, wifi yang nembak itu. Gimana itu Ustadz? Ada penyedia layanan wifi kan. Nah, tapi dia tidak melalui kabel, melalui antena gitu. Jadi penangkap antena itu dijadikan penangkap wifi begitu. Oke, manual ya datanya. Bikin sendiri. Enggak lah, beli. Oh, beli. Iya, kan sana yang menyediakan itu. Oh iya. Berapa dulu itu ya? Pasang 3 jutaan juga sih. Tapi sinyalnya bagus nggak? Bagus. Stabil. Uploadnya itu kadang sampai 80 uploadnya. Oh, bagus Itu itu. udah- Iya Ustadz Udah Sugi lama lancar biasanya nggak pernah gangguan jaringan Ustadz Sugi. kecuali hujan. Jaringanku ini loh, aduh, pengen nangis Coba. saya pengen ngamuk aja lihat Tegi. Nah, tapi pakai apa sih? Tes IndiHome lah. kan? Dulu pernah IndiHome, terus sekarang ganti Arjuna. Ini Arjuna ini kayak gini, IndiHome dulu lebih parah lagi dari ini dulu. Ini sekarang Arjuna Aku juga kayak alhamdulillah gini. IndiHome aman sayang. Ganti Oh, lagi aduh. dah. Sedih aku, stres aku kayak gini nih wifi nih. Pengacau. Apalagi habis hujan kan tadi. Pasti hujan turun gitu. Ini pakai XL aja. Aku kemarin juga pas internetku kacau, aku mau tethering pakai XL. XL malah nggak ada sinyal. Selamat malam, Bang. Malam. Ini apa tajuk hari ini? Temanya apa? Belum hari ini? ada, Bang. Belum ada. Oke. Harusnya IndiHome aman aja, Mbak. Kok bisa ya? Nih punya saya nih. Apa itu? Speed test. Untuk unduhnya 5,66, untuk uploadnya yang untuk live 26,65. Kadang sampai mau kalau lagi pas bagus mau nyampe 90, 80 uploadnya itu.
Iya, kenceng sinyalnya Ustadz Sugi. Sinyalku ini loh. Gak tahu nih kok bisa bikin mangkel. Tadi Ya, Bang, penontonku Bang. 350-an terus tiba-tiba jadi 100. Iya. Bang Singa, silakan Bang Singa, apa yang mau Turun. didiskusikan? Ya ya ya. Saya tak tahu. Anda juga Kristen apa, ya? tapi- Anda Kristen ya? Ya, Kristen. Oke. Saya tak tahu apa temanya hari ini. Ya silakan Saya aja dengar angkat dulu tema. Tak tahu lah saya mau cakap apa, saya tak tahu. Sebab tidak ada temanya. Kalau ada temanya baru saya tahu. Nantilah tunggu teman-teman Kristen dulu ya. Teman Kristen yang lain tengok apa ada artinya kan. Saya diam dulu. Oke ya. Oh, abang ini kayaknya dari Kalimantan Barat ya? Malaysia ini. Saya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Logatnya kok kayak orang-orang Melayu di Kalimantan Barat gitu. Temanya bukan kenapa saya. Upin Ipin suka ayam goreng, kenapa nggak ikan goreng? Sesuai yang dimakan Yesus. Aduh. Janganlah bercanda di sini. Silakan angkat tema Ustadz Ali. Saya kalau ngasih tema berat nanti nggak akan bisa terjawab. Ini siapa yang noise ya? Tema. Tes. Udah, enggak. Silakan. Kalau saya ngasih tema berat nanti Bang. Jangan saya ngasih tema Bang. Kita ajak ngobrol santai aja sambil nunggu temannya datang ini Ustaz. Iya silakan Bang Al. Monggo Bang Al. Pak Cik Singa, saya panggil Pak Cik lah, ini saudara Malaysia kan? Bang Singa, Pak Cik. halo. Oh Pak Cik. Dengar tak? Suara saya bisa dengar tak? Ya dengar, saya dengar. Saya nak tanya nih. Pak Cik Singa nih Kristen apa? Ke Ortodok ke Saksi Jehovah ke Tritunggal ke atau apa nih? Trinity. Trinity. Saya Trinity. ini ya terima kasih. Saya ini saya aliran SIB. Apa itu Bang? Kira-kira Protestan lah macam itulah. Paham. Trinity lah tuh, Protestan. Saya nak tanya sedikit nih. Dalam Protestan dia punya Bible itu kan 60 Bible di canon nih kayak. Yang 60 kitab Bible kan. Ada berapa yang ditolak tuh? Boleh tak jelaskan apa yang menyebabkan itu tidak dimasukkan gitu dengan Katolik? Apa beza dia, Bang? Oke, terima kasih karena bertanya. Saya ini bukan pakar Alkitab. Pertamanya lah saya mau kasih tahu Anda semua. Saya bukan ahli Alkitab, bukan pakar Alkitab. Saya orang biasa-biasa saja. Saya jemaat biasa saja. Kalau Anda pertanyakan itu, Anda harus tanya orang yang pakar lah. Macam pendeta kah, pastor kah, pederi kah, ataupun yang lebih tahulah tentang itulah. Saya cuma tahu sikit-sikit saja lah, lebih-lebih itu tak tahulah. Oke. Selama nih menjalankan agama Kristen, Bang Singa nih confident tak? Maksud dia ada keraguan atau memang confident Jesus tu memang dia juru selamat lah? Atau ada keraguan di dalam diri abang? Sebab macam-macam saya temukan orang Kristen nih, kadang dia ada yang tak confident, dia masih ada yang clear lah dalam masalah akidah dia, keyakinan. Kalau macam Bang Singa ni agak-agak macam mana? Selama yang dirasa macam ni, boleh tak share dengan kita? Oke, terima kasih semua sekali lagi. Oke, isu ketuhanan Yesus ini saya tak perlu dengar daripada saksi-saksi siapa-siapa. Saya harus percaya kepada saksi-saksi malaikat Tuhan. Sebab saya diajar
ataupun kalian juga pun diajar juga kan mempercayai malaikat-malaikat Tuhan kan. Jadi tentang ketuhanan Yesus, kita harus belajar daripada kesaksian para malaikat, sebab malaikat sendiri yang memberi kesaksian bahwa anak Maria itu kan Kristus Tuhan. Jadi itulah yang saya tahu lah. Itu saja. Oke. Jadi abang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi kalau di dalam doktrin Trinity, kalau yang saya pahami, memang dia dipahami sebagai Tuhan, tapi antara Jesus atau Yesus dengan Allah, dengan dia punya Roh Kudus, itu tidak setara atau tidak sama. Nah, macam mana yang Abang Singa pahami? Apakah itu sama? Yesus sama dengan Allah, Allah sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus sama tak dengan Yesus? Macam mana tuh, Bang? Oke. Bang, macam ni lah Bang. Sebagai contoh saja Bang, contoh. Oke, Abang di sini sebagai host kan, contoh kan, host. Abang di rumah sebagai abang dengan istri, abang sebagai suami, abang dengan anak sebagai bapa, abang dengan teman-teman sebagai kawan, betul kan? Berbeza-beza kan? Jadi pertama abang bersama istri, abang suami, abang bersama anak, abang seorang bapa, abang bersama teman-teman di sini sebagai kawan-kawan, itu saja kan, macam tu juga keadaannya. Jadi mungkin kelihatannya tiga kan, hakikatnya adalah abang sendiri. Satu hakikat adalah abang itu sendiri. Macam tu Bang, pemahaman saya lah. Oke. Jadi kalau dari penjelasan abang tadi yang saya pahami, berarti abang menganggap bahwa jabatan ataupun kekuasaan Yesus itu satu hakikatnya, tapi dalam bentuk orang atau bentuk subjek yang berbeza, ya kan? Karena dia ada anak, putra, dan Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya itu tadi kan dalam falsafah istilahnya, dalam falsafahnya memang seperti itu. Tapi di dalam hakikat, dalam faktanya kan dia ada tiga yang berbeza, Bang. Artinya pada saat Yesus dia menjadi manusia, pada saat itu apakah abang yakini bahwa memang dia totally God sebagai Tuhan, dia kuasa penuh, dia juga Tuhan, atau memang ada kuasa lain yang di luar dia? Artinya dia memang secara hakikat sama, tapi secara fakta dia terpisah atau dia tersambung dengan Allah, dengan Roh Kudus tuh. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, saya sini saya baca semua teman-teman daripada Malaysia ni. Saya agak lucunya teman-teman saya dari Malaysia ni. Oke, macam ni lah Bang, macam ni ya. Sebenarnya cara kita manusia itu tidak sama dengan cara Tuhan. Cara Tuhan tidak sama dengan cara manusia. Jadi ada sedikit perbezaan ketara dalam sifat manusia dengan sifat ketuhanan. Mungkin kita tidak berapa mengerti tentang apa yang Tuhan lakukan. Mungkin kita fikir itu perkara yang memerlukan, perkara yang mungkin bodoh bagi kita lah. Tapi sebenarnya itu adalah fakta ataupun kebijaksanaan yang maha kuasa. Jadi macam saya kata tadi tentang ketuhanan Yesus, sepatutnya dunia tidak seharusnya melihat pada apa yang orang Kristen ketahui. Bukan seharusnya jangan mendengar kesaksian orang Kristen,
Sebab orang Kristen itu dia berlaku selepas Yesus, bukan sebelum Yesus, selepas Yesus. Jadi kesaksian tentang ketuhanan Yesus ini, kita harus bermula daripada kesaksian para malaikat. Sebab malaikat yang memberi kesaksian itu bukan orang Kristen. Malaikat sendiri yang memberi kesaksian bahawa anak Maria itu Kristus Tuhan. Mungkin saudara, mungkin abang tahu kan ayat ini mana kan? Jadi bila ada kesaksian seperti itu, Saya tahu, udah terlalu panjang. Kita tanggapi dulu. iya, oke. Ketika malaikat mengabarkan kehamilan Maria, Gabriel ini diperintah oleh Allah langsung kepada Maria. Hai Maria, aku ini utusan Allah menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini Gabriel yang diutus Allah. Aku ini utusan Allah, ini pengakuan Gabriel menyampaikan kepadamu kabar gembira bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11 Lukas 2:11 apa Lukas 2:11. Maaf kalau aku salah banyak ingatan bumbu-bumbu dapur di kepala. Lukas 2:11 itu tiba-tiba yang mengabarkan siapa? Gembala. Malaikat yang turun kepada gembala. Nah, gembala yang menyampaikan ke Bunda Maria. Pertanyaan saya, siapa ini gembala, Bang? Siapa ini gembala? Tadinya ketika mengabarkan kehamilan Maria, malaikat langsung datang kepada Maria mengabarkan, aku ini utusan Tuhan menyampaikan kepadamu kabar gembira bahwa engkau akan hamil. Tetapi ketika dia melahirkan, malaikat ini menemui gembala loh. Dan gembala ini siapa? Nggak jelas siapa ini gembala, orang nggak penting. Disampaikan kepada gembala bahwa telah lahir Tuhan Kristus di kota Daud. Gembala dikabari. Kan lucu. Kenapa ini kelahiran Tuhan bukan Maria langsung dikabari, malah ke gembala? Siapa gembala itu? Orang nggak penting kok. Kalau kita mau berpikir Jadi artinya ada rekayasa-rekayasa yang nggak masuk akal. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Malah gembala yang dikasih tahu oleh malaikat ini. Siapa gembala ini nggak jelas juga. Kenapa nggak langsung kepada bundanya? Bunda, Maria, yang kau lahirkan ini Tuhan. Tadinya aku sampaikan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, tapi ternyata aku bohong. Yang lahir ini Tuhan. Kira-kira gitu cerita di Bibelmu. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin pikiran Anda begitu, tapi saya memberitahu apa yang tertulis lah. Sebenarnya Alkitab itu bermula daripada Matius, Markus dan Lukas. Bukan Lukas dulu, tapi Matius dulu. Malaikat datang kepada Maria memberi kabar berita itu bakal hamil. Bukan sudah hamil, bakal hamil. Jadi cuma kedatangan malaikat yang pertama itu untuk memberitahu bahwa Maria itu yang akan mengandung. Waktu itu kan dia belum mengandung, dia cuma beritahu Saya kan dulu. tanya kamu, apa saya ngomong? Saya kan bilang, Gabriel tuh dia berkata, Gabriel, aku ini utusan Allah kepadamu, Maria. Iya, saya Menyampaikannya bahwa paham. engkau akan hamil dan akan Saya melahirkan. paham. Lah kenapa kau Iya. bilang lagi? Jadi Dengar dulu oten-oten, ya. kenapa kepalamu begitu? Habis kejedot pintu kepalamu. Kalau tak mau mendengar, itu salah. Lah, Sekarang saya nih, kan bilang dengar. tadi malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria. Tok, salam hai Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan bahwa engkau akan hamil. Belum hamil Maria, Oke. baru disampaikan Oke. kabar. Kamu Oke, cuma sekarang mengabalikan kamu kata-kata. sekarang kamu mau mendengar ke tidak? Enggak, kau suka bohong. Oke, Ngapain dengar tak apa. bohong? Kamu jawab. Oke, kalau kamu kata bohong itu tak apa. Saya terima saja.
Saya terima saja. Sekarang kamu mau mendengar atau tidak? Jangan balik-balik Saya kampret. saya luruskan. Biar saya tanggapi Bunda. Begini Bang Singa. Ini Tok Singa, orang Tok Singa. Ini perempuan dia tak mau mendengar, itulah masalahnya. Iya Bang Singa, saya ulangi ya pertanyaan Bunda Rahma tadi. Apa Bunda? Biar saya ulangi. Begini Tok Singa, tadi udah jelaskan bahwa malaikat dalam Bible Jibril datang, dia cakap dia tuh utusan Allah yang akan memberikan kehamilan kepada Maryam, bunda daripada Yesus. Dia akan dikaruniai seorang anak. Artinya di sini Gabriel itu sendiri dia bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Dia cakap macam tuh. Nah, jadi di sini udah ada 3, ada yang mengutus, ada malaikat yang diutus, dan ada yang disampaikan yaitu ruh yang akan ditiupkan yaitu Yesus. Nah, begitu Bang Jibril. Jadi dia ada 3 entitas. Begitu Bang. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ayat Matius pertama tuh, itu kedatangan malaikat Tuhan kepada Maria yang memberi kabar gembira itu, kabar baik itu tentang kelahiran seorang anak daripada Maria itu. Lepas dikabarkan perkara itu, malaikat itu pergi. Setelah Maria itu menerimanya, malaikat itu pergi. Bila sudah pergi, tibalah waktunya Maria itu akan mengandung. Bila sudah mengandung, sudah mau melahirkan anak, baru ceritanya masuk dalam Lukas. Lukas itu kan bakal dilahirkan si anak Maria itu. Anak yang dilahirkan itu disebut Kristus, atau dalam bahasa aslinya Mesias. Mesias itu yang akan dilahirkan, sedangkan Tuhannya, nama Tuhan itu sebaliknya. Nama waktu itu nama Yesus belum ada lagi, yang ada namanya Kristus. Nama Yesus itu kan hari ke-8 baru ada. Hari ke-8-nya baru ada. Hari pertama dilahirkan tidak ada nama Yesus itu. Yang ada nama Kristus Tuhan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 7 hari. Sudah masuk 8 hari, nama Kristus Tuhan itu sudah hilang. Lalu nama baru sudah muncul, itu Yesus. Yesus, nama Yesus ini yang akan menentukan, yang akan menghakimikan, yang akan menjadi menghakimi, yang akan mengetahui fikiran dan hati manusia seperti apa. Sebab dalam nama Yesus itu akan ada perdebatan. Ada perdebatan dalam nama Yesus itu, pasti ada perdebatan. Yesus datang. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Dalam nama Yesus ini, Bang, dengar dulu ya. Dalam nama Yesus ini, Yesus sendiri bilang, Yesus sendiri yang kata, aku datang tidak membawa damai, tapi pedang. Erti pedang itu adalah pertentangan tentang Yesus. Kita akan menjadi pertentangan karena nama Yesus. Kita akan jadi pertentangan pendapat. Mungkin kamu macam ni, saya macam ni, saya macam tu, kamu macam tu. Kenapa kau di sini? Kenapa kau diam. Udah terpanjang kau. Ibu, Lukas 1:26, dengar. Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Kamu dengar ya, Malaysia? Dengar. Malaysia nggak tahu diri ini. Dengar. Macam mana saya mau jawab macam ni? Kalau kamu suka putus-putus. Upin Ipin, dengar. Dalam bulan yang ke-6. Kalau saya bercakap, bagi saya waktu bercakap. Nyimak dulu. Tadi kau ngomong disangga sama Ustaz kalau kamu potong-potong, susahlah kita mau jelaskan. Malaysia. Orang Malaysia diam dulu. Orang Malaysia. Kamu ni macam mana? Jawab balik. Tapi Oke, tak apa. Saya diam dulu. Saya diam. Ibu-ibu, saya diam dulu. Tak apa. Kau diam dulu Malaysia. Aku kasih tahu dulu datanya Malaysia. Ya, diam ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah Malaysia.
Diam dulu Malaysia. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi Gabriel ini disuruh oleh Allah. Pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ibu, tentang Jibril itu tidak ada jadi masalah. Yang menjadi masalahnya tentang anak Maria yang harus kita tahu tentang anak Maria itu bukan tentang malaikat. Siapa gembala Upin Ipin? Upin Ipin, siapa nih gembala ini? Gembala ini siapa? Kenapa gembala yang menemui Maria? Siapa nih gembala? Masa kelahiran Tuhan diberitakan lewat gembala? Ini Tuhan yang lahir Tadinya ketika Gabriel mengabarkan kau akan melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, kau beri dia nama Yesus, seorang anak laki-laki. Tiba-tiba ketika lahir yang memberi kabar itu gembala, dan yang dikabarkan itu kelahiran seorang Tuhan. Tiba-tiba yang lahir Tuhan, tadinya manusia namanya Yesus. Biar dijelaskan, silakan Singa. Siapa itu gembala? Ini ibu punya bising lah, macam Malaysia. murai di bising. Kenapa kau Malaysia? Saya mau jawab. Malaysia, jawab kenapa gembala yang memberitakan kelahiran Tuhan? Ketika kehamilan Maria yang memberitakan itu malaikat Gabriel akan melahirkan seorang anak laki-laki, Tiba-tiba kelahirannya gembala yang datang memberitakan telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa gembala ini? Malaysia? Siapa gembala ini Malaysia? Oke. Sudah ke? Sudah ke belum? Dia jawab Malaysia. Siapa nih gembala ini Malaysia? Oke, dengar ya. Ini Ibu, yang memberitahu tentang Kristus Tuhan ini bukan gembala Ibu. Ini kan malaikat Tuhan sendiri dalam Lukas 9 ayat 10 ini datanya nih, dan 11. Kamu ini macam mana nih? Saya mau jawab, kamu potong-potong macam mana nih? Oke, kamu jawab dulu. Kamu Malaysia suka bohong ya. Ini bohong-bohong ya. Pada umumnya Oten suka bohong ya nih. Saya kasih tahu siapa yang dikasih tahu tentang open game-nya Bunda Rama, biar dia baca Bunda Rama dulu Bang. Akhirnya si Malaysia kabur. Si Malaysia turun ya. Itu dia kalau diskusi nggak mau diem, disuruh diem sama Ustadz Al nggak mau diem. Harus ditimpali kalau kau nyerocos. Nah ceritanya begini ya, ketika malaikat diutus oleh Allah kepada Maria, disuruh memberitakan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini malaikat yang datang yang memberitakan ya kepada Bunda Maria. Tapi di sini diceritakan ketika kelahirannya yang lahir itu Tuhan. Tadi yang dihamilkan itu seorang anak laki-laki, manusia atau kalau seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan. Terus yang memberitakan ini gembala. Malaikat diceritakan menyampaikan kepada gembala di padang rumput. Gembala yang menyampaikan ke Bunda Maria, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ngapain tuh gembala menyampaikan kepada gembala langsung kepada Maria? Berarti gembalanya ajudan malaikat gembala itu ya Bunda ya? Entahlah, nggak dijelaskan juga siapa di gembala, nggak jelas. Padahal ini kelahiran Tuhan loh Ustaz. Saya bisa bantu jelasin. Biar Roti yang jawab. Oke, selamat malam ya. Ya, pakai data ya. Tidak makan kau. Paling malas saya kalau tidak pakai data Bang. Pakai data. Yang kau jawab itu pakai data. Iya, tadi Jadi saya bacakan dulu tentang gembala Bang ya, baru kau tanggapi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak. Mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ingat ya, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
dan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Walaupun originalnya ini Tuan ya, kurios. Dan inilah tandanya bagimu, kau akan menjumpai seorang